Alkisah, di sebuah kebun yang ditanami dengan tanaman yang indah, kebun itu dijaga dan dipelihara dengan sepenuh hati oleh seorang petani. Dari sekian tanaman yang ada dalam kebun itu, bambu adalah tanaman yang paling dicintainya. Bambu adalah tanaman yang paling indah dan tumbuh berbaris berjajar-jajar dan mengelilingi kebun bak pagar kokoh yang melindungi tanaman lainnya. Batangnya berdiri paling tinggi dan menjulang ke atas seolah-olah menopang langit. Bila angin bertiup, ia bergoyang-goyang lembut dengan daunnya yang gemerisik dan melantunkan kidung yang merdu. Siapapun yang mendengarnya pasti terpesona. Bila hujan turun, tetes-tetes air hujan yang menggelayut di ujung-ujung daun berkilauan seperti anting-anting berlian yang dikenakan seorang gadis. Sang petani memandangi bambu itu dengan pandangan penuh sukacita. Pada suatu hari, petani itu mendatangi bambu dan mengusap batangnya sambil berbisik-bisik. Seakan bergembira, bambu merundukkan kepalanya perlahan agar mendengar bisikan petani. Kata petani, Bambu, aku bermaksud menggunakanmu." Mendengar itu, bambu sangat bahagia. Ia menghabiskan waktunya hari demi hari, tahun demi tahun untuk membuat batang yang bertumbuh kokoh, besar dan kuat. Kini tiba saatnya untuk memenuhi takdir untuk apa ia diciptakan di dunia ini. Kemudian bambu menjawab bisikan petani, "Oh Tuanku, aku telah siap dipakaimu. Gunakanlah aku sebagaimana yang engkau kehendaki." "Bambu," suara petani gemetar. Katanya, "Aku harus menebang dan memotong tubuhmu." Mendengar itu bambu gemetar ketakutan. "Oh Tuanku, mengapa engkau harus memotong tubuhku yang indah ini? Bukankah engkau telah merawat aku sedemikian rupa sehingga aku bertumbuh menjadi bambu tercantik yang pernah ada? Jangan memotong tubuhku. Gunakan saja aku sebagai penyejuk pandanganmu atau penghias kebun ini." "Bambu, oh bambu," suara petani semakin bergetar. "Bila aku tidak memotong tubuhmu, maka aku tidak dapat menggunakanmu." Tiba-tiba suasana kebun itu menjadi hening sejenak, seakan-akan menahan nafasnya. Dengan perlahan, bambu meluruhkan kebanggaannya untuk tunduk dan patuh pada permintaan tuannya yang telah merawat hidupnya selama ini. "Oh Tuanku, apabila engkau tidak dapat menggunakan aku tanpa memotong tubuhku, maka lakukanlah segera. Potonglah tubuhku. Bambu, aku akan memangkas daun-daun dan ranting-rantingmu juga." Bambu berkata, "Kasihanilah aku. Kau boleh memotong tubuhku, tetapi mengapa harus juga memangkas daun dan ranting-rantingku? Bambu, bambu, jika aku tidak memangkasnya, maka aku tidak dapat menggunakan kamu. Selain itu, aku juga akan membelah tubuhmu dan memotong buku-bukumu. Kalau tidak, aku tidak dapat menggunakanmu." Mendengar itu, sang bambu tersungkur ke tanah penuh penyerahan diri sambil berkata, "Kalau itu kehendakmu, lakukanlah Tuan. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan." Kemudian petani memotong bambu, membersihkan batangnya dari ranting-ranting dan daun-daunnya. Kemudian membelahnya menjadi dua dan membersihkan buku-bukunya. Setelah itu, dengan hati-hati dibawanya ke lembah, sebuah bukit yang menjadi tempat mata air. Kemudian meletakkan bambu di sana dan menyambung ujungnya satu persatu sampai menuju ke persawahan di bawahnya. Sekarang bambu itu telah menjadi saluran air. Tubuhnya yang dulu menjulang tinggi, kini berkelok-kelok menuruni lembah untuk mengalirkan air yang gemericik ke sawah petani. Beberapa bulan kemudian, padi di persawahan itu menguning dan siap dipanen.
Pada saat itulah bambu baru menyadari, walau dulu ia pernah berbangga dengan kecantikannya, namun dengan kepatuhan dan pengorbanan yang dilakukannya, hidupnya kini telah berubah menjadi penyambung hidup suatu dunia yang lebih luas lagi. Saudara, jika seandainya bambu itu adalah kita, sedangkan petani itu adalah Allah Sang Pencipta, maka kepatuhan kita kepada Sang Pencipta melalui penderitaan dan pengorbanan, kita akan memberikan kejayaan yang sejati kepada banyak makhluk yang lainnya. Seperti bambu yang mengalirkan air untuk kehidupan padi di persawahan, demikian juga dengan pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadikan Dia jalan kehidupan bagi kita manusia untuk dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah Sang Pencipta